hybrid. Caranya ya add layer, add imagery, yang Google hybrid, kemudian OK. Yang lama klik kanan, remove layer. Yang Google satu. Gak usah, nggak apa-apa, nggak wajib. Cuma lebih bagus saja. Ada lokasi. Map layernya itu loh, di klik kanan, add web imagery, bisa milih Google hybrid. Nanti yang Google satelitnya itu di misal gini ya, Google satelitnya itu bisa diambil di kanan, remove layer. Google hybridnya ini jangan banjir. Kita klik maksimum ya, supaya kita bisa menentukan lokasi tanggulnya. Oke, kita ingin menyelesaikan masalah di sekitar sini. Oke, ini bagian ketika kita analis di sini itu sebenarnya memang ada sungai, anakan sungai atau sungai kecil. Nah, sungai kecil yang ada di perbatasan antara Terucuk dan kabupaten kota itu tidak bisa ditangkap oleh Dimnas. Kok tahu Pak Said ya ini buktinya? Misal ini sungai ya, tapi di sini ada gelandiar atau hilang, tidak terdeteksi. Beda dengan sungai-sungai yang besar kayak Bengawan Solo, clear and clean, kiranya bisa tertangkap dengan jelas. Tapi yang sini dia kesulitan untuk tertangkap. Maka baiknya ya, sungai ini mungkin bisa kita close saja ya, kita close atau kita tutupi saja supaya air langsung dari Bengawan Solo menuju ke Kali Lamong. Caranya itu adalah dengan kita klik maksimumnya sudah ya, kan yang kita perlu yang di sini cara mouse yang ada dari kita evaluasi dulu ya, benar ya. Jadi bagiannya memang dari sini penyebabnya karena tidak digoyang juga ada, kita tutup aja sekalian sungainya atau kita buatkan tanggul di sini, nggak apa-apa. Sebaiknya solusinya bukan tanggul, pit wire, tapi itu sudah level advance. Untuk yang lebih mudahnya kita buatkan tanggul. Oke, depthnya tadi kita buat maksimum ya. Kita lokasi sini, tahu lokasinya di mana? Ya bisa disuruhin ya, karena kita akan membuat atau menggambar ya. Kita menggambarkan secara manual lokasi yang terkenal. Geometrinya kita checklist lagi ya. Bisa yang begini. Habis itu banjir 1 studi flow areanya kita edit lagi. Sudah? Setelah diedit kita bisa menambahkan SA2D connection. Kita centang aja dulu. Sudah? Nah, ketika sudah, ini bisa diklik dulu. Habis itu dibuat tanggulnya. Tanggulnya Anda buat jangan mendekati saluran, nanti akan error. Atau jangan mendekati bengawannya. Anda buat agak jauh ke sini. Buat seperti ini ya. Buat tanggul yang lurus saja. Nah ini tanggulnya ketika sudah berhasil diinstal. Sudah? Tanggulnya bisa berhasil? Oh belum. Kenapa? Ada kendala di mana?
tanggul banjir. Besar semua. Tanggul spasi banjir. Udah. Terus width-nya atau lebar 10 meter. Tipe strukturnya adalah weir, gauge, culvert, outlet. Ya ini ya, sama outlet ini. Kemudian deskripsinya adalah tanggul banjir Desa Trucuk. Ya itu deskripsinya. Tanggul banjir Desa Trucuk, Kabupaten Bojonegoro. Oke, nah akan kecil. Ini lebar tanggul Anda adalah bisa masuk ke brick line, kemudian bentar ya, atau kalau kalau brick line nanti terlalu manual, ganti aja pakai yang satunya, refinement region langsung. Ya brick line-nya karena buat kotaan. Cakupannya yang mana aja Pak? Ya yang sini. Harus lebih luas ya, karena ini perlu area transisi. Bisa ke sini. Bentuknya usahakan sebisa mungkin kotak. Karena apa? Di sini itu daerah yang ini adalah garis, saya ulangin ya. Ini kemudian ke sini, terus ke sudut sini, terus ke sudut sini. Area tanggul, kasih judul area tanggul. Contohnya kayak gini. Ya, kasih judul seperti ini. Klik OK. Udah ya, kurang lebih akan terdapat kotaan seperti ini ya. Ini untuk menghaluskan mesh kita. Kita bisa klik kanan lagi, edit refinement region properties supaya klik saja. Ya, muncul kayak gini. Ya, cell size X-nya Anda bisa buat bisa diketik 10, yang bunyinya juga 10. Sudah, habis itu klik OK. Sudah. Habis itu di sini di 2D flow area editor, kemudian klik generate computation point. Yes. Terus habis itu compute property table. Sudah, kemudian close. Di situ stop editing selected area. Yes. Nah, ini ya muncul penghalusan ya. Bahasa Indonesia apa ya? Refinement, memperhalus atau penghalusan jaring-jaring komputasi ya yang ada di daerah tanggul ya. Sehingga menyebabkan atau membuat nanti domain komputasi itu semakin stabil. Nanti kalau ada struktur jembatan, ada struktur bendungan dan sebagainya gimana Pak? Ya sama, lakukan hal yang sama.
yaitu memperhalus jaring-jaring komputasi di sekitar struktur hidrolik. Sudah? Kalau seperti ini sudah? Nah, kalau sudah kita close. Sudah? Kembali lagi ke kelas yang ini. Ya, betul ya. Terus nanti silakan masuk ke menu geometri ini. Ya, masuk ke menu geometri yang ini. Oke. Kalau berhasil, maka tanggul banjirmu sudah jadi secara otomatis beserta jaring-jaring komputasinya. Ya betul. Semuanya kayak gini. Ya, waktu kita terbatas ya. Selesai nggak selesai jam 2 kurang. Oke, baik, sudah ya? Sudah? Oke. Kalau berhasil, tanggul banjirmu akan seperti ini. Ya, smooth, lebih refine, lebih bagus ketimbang jaring-jaring komutasi yang ada di luar. Oke. Kalau sudah, kita bisa klik SA2G connection yang bagian. Ya, klik saja. Nah, otomatis kalian nggak usah ikuti, nggak apa-apa. Kalian tahu datanya. Cara membuat datanya adalah dengan keras mapper lagi. Nggak usah diikuti, nggak apa-apa. Tapi cukup tahu, diperhatikan. Keras mapper dulu, terus habis itu ke water surface elevation. Habis itu kita lakukan crossing ke situ ya, profile line. Buat crossing alirannya dari kiri ke kanan berarti ke sini. Profilan 4 tak masalah. Sebelum ya ini klik kanan ya. Terus kita klik yang maksimum. Nah, maksimum banjir Anda adalah sekitar, atau ini tepatnya adalah 16,31. Maka elevasi tanggul banjir Anda setidaknya kita kasih freeport, jadi angka tak tinggi tanggul banjirnya adalah 17. Ya, berarti kita kunci nilainya 17 tadi itu kembali ke geometri. 17 kira-kira di sini ya. Tinggi tanggul kita sekitar 3 meter. Oke, kalau mau aman lagi gimana Pak? Ya di 18, elevasi 18. Di sini ya, kita bisa masukkan struktur tipenya adalah weir, nggak ada gauge. Kemudian kita bisa membuat weir or embankment. Ya ini kita kan ingin menambahkan datanya. Maka kita cari dulu tadi yang elevasi berapa jadinya tadi? 17 atau 18 tadi? Elevasinya tak tentukan berapa tadi? 17 ya? 17. Ya kita main aman ke 18 saja ya mungkin ya. Nah, 18 mulai yang 18 ini ya silahkan dibuat 18. Mulai yang di sini ya. Mulai yang di sini ini sekitar kita klik itu di STA 37,49 atau 37,5. Ini langsung aja kita buat 18. Kita edit jadi 18. Terus ke bawah juga bisa
bisa di Ctrl C, Ctrl V atau manual juga boleh. Delete dulu, ganti 18, terus sampai ke STA 120-an. Bisa supaya cepat, STA 120-an bisa dilakukan seperti ini. Sampai 120-an ya. Ini STA 37,5 ya. Ini tentu nggak tepat. Kita klik oke ya. Kalau berhasil angkat tangan. Yang berhasil seperti saya angkat tangan. Cek dulu. Oke, kalau berhasil close. Habis itu file yang di luar. Habis itu klik save geometry data. Sudah. Habis itu di close saja geometry data. Nah, ini yang agak tricky ya. Oke. Silahkan klik unsteady flow analyze. Sudah. File save plan as, bukan save plan, save plan as. Sudah. Dikasih nama unsteady 2. Sudah. Habis itu klik OK. Kasih 2 juga. Source ID-nya 2. Oke juga. Nah, ini yang untuk unsteady 2. Terus description-nya pakai banjir di 25 tahunan, tambahin lagi tanggul. Deskripsinya tambahin lagi tanggul. Yang geometrinya tadi berubah mas siapa ya namanya dia, geometrinya kan berubah tadi ya, disesuaikan berarti di sini nanti agak repot, makanya saya nggak rekomendasikan untuk merubah geometri. Oh ya ya Pak Noy itu ya, nanti di sinimu pegangnya kok panitia, tolong ya geometrimu nanti hati-hati mas yang tadi, karena Anda bukan lagi menggunakan banjir underscore 1, tapi Anda mendefinisikan baru banjir 1. Kamu pakai 2 geometri, makanya kasih ke deskripsi seperti ini, harinya sama, endingnya sama, semua sama. Kemudian file save plan. Tadi kan save plan A sudah, sekarang save plan. Sudah. Habis itu compute. Ya ini. Oh tadi benar, bisa. Nah, nanti data yang ini juga saya share. Yang error benar-benar error ya. Ini sudah, kemudian kita close. Yang ini juga close ke ResMapper. Ya, saya ingin menunjukkan bahwa judul dari mitigasi banjir dengan tanggul ini berhasil. Baik, kita bisa unchecklist ini. Profilnya sudah yang jalan di checklist. Terus kita pakai ya ini untuk ya, ini untuk menganalisis ya caranya. Kenapa tadi manajemen file itu penting? Contoh ini, yang muncul ini cuma 1 dan 2, betul ya? Nggak ada keterangan apa-apa. Maka kalau misal Anda ngawur, saya sering bimbing atau bahkan supervisi project itu data filenya itu ngawur, dia nggak akan ingat itu simulasi yang skenario apa, karena skenario nya nggak cuma 2 kalau proyek, bisa puluhan. Oke,
Baik, ini ketika banjir. Ini ketika banjir. Ya, ini ketika banjir. Kalau sudah ditanggul seperti apa? Nah, kok tambah parah ya? Biasa. Berarti biasa ya jangan. Jadi gini. Ada yang berhasil? Tambah parah ya? Oke, jadi karena ini bukan karena salah atau apanya, ini karena memang kita paksakan tanggul banjirnya dulu, sehingga nanti meluapnya bukan dari situ. Coba kita, nah makanya nanti ketika mengevaluasi atau menempatkan tanggul itu tidak hanya dengan satu kali komputasi, pasti berkali-kali trial and error. Ini sebagai pembelajaran nggak apa-apa. Misal ini ya, kalau yang sebelumnya banjirnya dari bagian sini, ya dari bagian sini, ternyata karena kita paksakan air itu hanya bisa mengalir ke sana, nggak bisa mengalir ke atas, ya malah yang banjir di bagian sini. Makanya kalau Anda lihat di trial saya itu, nah kita buka trial mungkin ya, itu ada 2 tanggulnya. Nah itu ya. Nah tapi nggak mungkin kita close dulu semuanya wes, semuanya close. Yang tambah banjir nggak apa-apa, wes itu saja. Tapi kan benar, secara komputasi benar, tapi memang belum komprehensif solusi Anda. Sekarang buka Hekras yang 6.6, kemudian open file. Ini semuanya bisa ya, silakan diikuti dari awal. Kemudian open file, habis itu cari data yang trial tadi. Sudah? Data trialnya? Data trialnya sudah? Nah, sudah. Nanti buka yang banjir.prg. Oke? Klik OK. Crash mapper. Nah, ini ada 2. Terrain, klik kanan, zoom to layer. Oke. Ya, ini SA2D-nya dilihatin. Ya, ternyata bahkan tidak hanya 2. Berapa ini yang ditanggul? SA2D-nya dicentang. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 tanggul di titik-titik yang menyebabkan banjir. Oke? Nah, ini kalau jadi cara bacanya ini untuk skenario yang pertama itu yang kalau sudah diselesaikan menggunakan tanggul. Tapi kalau yang skenario kedua itu adalah ketika belum ada tanggul. Aliran-alirannya akan terbendung di sini. Ya ini ya karakteristiknya seperti ini. Dia tertutup oleh